Selamat malam semuanya, kami dari kelompok 4 LPI Macam Malam. Kali ini kami akan mempresentasikan presentasi kami dengan materi manajemen kas. Next. Berikut adalah topik pembahasan pada materi kali ini. Next. Yang pertama ada pengertian, yaitu pengertian dari manajemen kas adalah mengumpulkan, mengelola, dan menginvestasikan uang tunai dengan cara yang memungkinkan bisnis untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya disebut manajemen kas. Ini termasuk memantau arus kas, mengoptimalkan likuiditas, dan memastikan bahwa uang tunai yang cukup tersedia untuk menutupi biaya sambil memaksimalkan pengembalian uang tunai yang tidak digunakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada tujuan manajemen kas. Yang pertama ada likuiditas, yaitu manajemen yang harus secara sadar menjaga likuiditas dan jumlah kas yang harus ada dalam perusahaan. Yang kedua ada earnings. Setiap pengeluaran perusahaan harus memberi hasil lebih besar dari biaya dengan pembayaran ekonomis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan perencanaan dan pengendalian kas. Perencanaan dan pengendalian kas memiliki aktivitas utama. Yang pertama, mempercepat penerimaan kas. Perusahaan mengupayakan agar uang masuk lebih cepat, misalnya dengan mempercepat penagihan piutang, memberikan diskon pembayaran cepat, atau menggunakan metode pembayaran digital. Tujuannya adalah meningkatkan likuiditas. Lalu yang kedua, merencanakan dan mengatur pembayaran. Pembayaran dilakukan pada waktu yang tepat, tidak terlalu cepat, dan tidak lewat jatuh tempo. Ini menjaga agar arus kas tidak keluar lebih awal dan tetap tersedia untuk kebutuhan operasional. Yang ketiga, meramalkan penerimaan dan pengeluaran kas. Perusahaan melakukan estimasi arus kas masuk dan keluar pada periode tertentu. Ramalan ini membantu menentukan apakah kas cukup atau kurang. Yang keempat, menginvestasikan dana yang ideal. Kelebihan kas sementara ditempatkan pada instrumen aman dan liquid seperti deposito jangka pendek. Ini membuat dana tidak menganggur dan tetap menghasilkan imbal hasil. Lalu yang terakhir, memantau semua hasil kegiatan. Semua realisasi penerimaan dan pengeluaran kas dipantau serta dibandingkan dengan rencana. Dan menggunakan alat seperti anggaran kas. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang teknik pengelolaan kas. Yang pertama ada cash budgeting atau anggaran kas. Selain membantu memprediksi arus kas masuk dan keluar, anggaran kas juga menjadi alat penting untuk memastikan perusahaan selalu berada pada posisi liquid yang aman. Dengan anggaran kas, manajemen bisa melihat kapan perusahaan akan memiliki surplus sehingga dapat dialokasikan untuk investasi jangka pendek. Sebaliknya, jika diprediksi terjadi defisit, perusahaan bisa menyiapkan langkah antisipasi seperti penundaan pengeluaran, mencari pendanaan sementara, atau menyesuaikan kebijakan pembiayaan. Intinya, anggaran kas membuat keputusan keuangan lebih terarah dan berbasis data. Kemudian, accelerating cash inflow atau mempercepat penerimaan kas. Upaya mempercepat penerimaan kas dilakukan agar perusahaan memiliki dana operasional yang cukup tanpa harus bergantung pada utang jangka pendek. Menagih piutang lebih cepat membantu menjaga arus kas tetap lancar, terutama jika perusahaan banyak melakukan penjualan kredit. Memberikan diskon pembayaran di awal sering menjadi strategi efektif untuk mendorong pelanggan melunasi lebih cepat. Selain itu, penggunaan sistem pembayaran elektronik membuat proses penerimaan dana lebih cepat, akurat, dan mengurangi risiko keterlambatan. Semakin cepat kas diterima, semakin baik kemampuan perusahaan dalam menjalankan aktivitas hariannya. Kemudian akan dijelaskan teman saya yaitu Yuniki. Oke, kita akan menjelaskan di poin ke C, slowing cash outflow. Mengatur agar pembayaran ke pihak lain tidak terlalu cepat. Poinnya yang pertama itu ada negosiasi termin pembayaran, yang kedua mengoptimalkan penggunaan kredit supplier.
Poin ke D yaitu cash flow management, mengelola jeda waktu antara cek diterbitkan dan dana benar-benar keluar. Poinnya mengelola jeda waktu antara lain, yang pertama ada saat perusahaan mengeluarkan cek, yang kedua saat bank benar-benar mencairkan uang. Poin yang terakhir yaitu investasi surplus kas, menempatkan kelebihan kas ke investasi aman dan mudah dicairkan. Yaitu menempatkan kas yang berlebih ke instrumen yang aman, liquid, berhasil minimal, contohnya deposit jangka pendek, treasury bills. Terima kasih. Selanjutnya ada sumber kas atau cash inflows. Sumber kas adalah semua aktivitas yang menambah jumlah uang tunai dalam perusahaan. Contoh utama yang pertama adalah penjualan tunai. Kas masuk langsung dari pembeli secara tunai saat transaksi terjadi. Yang kedua ada penagihan piutang. Kas yang diperoleh dari pelanggan yang sebelumnya membeli secara kredit. Yang ketiga ada pendanaan atau financing. Kas yang masuk karena perusahaan mendapatkan dana dari luar, seperti pinjaman bank dan penerbitan saham. Yang terakhir ada penjualan aset. Kas yang diperoleh saat perusahaan menjual aset seperti kendaraan, mesin, atau peralatan lainnya. Yang kedua ada penggunaan kas atau cash outflow. Penggunaan kas adalah semua aktivitas yang mengakibatkan pengeluaran uang tunai. Contoh utama, yang pertama ada pembayaran hutang dagang. Kas keluar untuk membayar kewajiban perusahaan kepada supplier. Yang kedua adalah termasuk gaji karyawan, biaya listrik, biaya administrasi, dan biaya operasional lainnya. Yang ketiga ada pembelian aset. Pembelian peralatan, kendaraan, mesin, atau investasi aset lainnya. Yang terakhir ada pembayaran dividen. Kas saham. Dividen. Yang terakhir ada pembayaran dividen. Kas yang dikeluarkan untuk membagikan keuntungan kepada pemegang saham. Lalu kemudian kita masuk ke studi kasus. Kita mengangkat salah satu kasus tentang PT Maju Jaya yang mana membuat anggaran kas untuk bulan Januari. Ini di sini kita bisa lihat bagaimana keterangan kas mereka untuk bulan Januari. Keterangan yang ada di sini meliputi saldo kas awal dengan jumlah 50 juta, penjualan pada bulan Januari sebanyak 40% tunai, 60% kredit dengan jumlah 120 juta, penagihan piutang bulan lalu sebanyak 25 juta, pembayaran pembelian bahan baku sebanyak 60 juta, gaji serta operasional 35 juta, pembayaran bank bunga 5 juta, saldo kas minimum sejumlah 40 juta. Yang kemudian dipertanyakan adalah berapa total penerimaan kas pada Januari, berapa total pengeluaran pada bulan Januari, kemudian hitung surplus atau defisit pada kas. Dan yang terakhir, berapa pinjaman yang dibutuhkan untuk menjaga saldo minimum. Berikut adalah perhitungannya. Yang pertama itu penerimaan kas. Ya, yakni kita lihat dari penjualan tunainya 40% dikali dengan 120 juta. 120 juta itu merupakan penjualan di bulan Januari tadi.
yang menghasilkan 48 juta. Penagihan hutangnya jadi 25 juta dengan total penerimaan 73 juta. Yang kedua, kita mencari pengeluaran kas di bulan Januari. Itu kita menjumlahkan 60 juta, 35 juta, dan 5 juta. 60 juta itu merupakan pembayaran pembelian bahan baku. 35 juta itu merupakan gaji dan operasional. Dan 5 juta merupakan pembayaran bunga bank. Sehingga total pengeluaran kas di Januari adalah 100 juta. Yang ketiga, surplus atau defisit dengan rumus saldo awal ditambah penerimaan dikurang dengan pengeluaran, yakni 50 juta ditambah 73 juta dikurang 100 juta dengan hasil 23 juta. Dalam artian perusahaan defisit pada bulan Januari. Yang keempat, kita hendak mencari pinjaman, menghitung pinjaman. Untuk memenuhi saldo minimum 40 juta, kita hitung 40 juta dikurangi 23 juta, yakni sebesar 17 juta merupakan pinjaman yang diperlukan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih.